pembelajaran terpadu. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Ibu. Iya, pada pagi hari ini ya kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu mau bertanya bagaimana jaringan di tempat kalian? Enak atau tidak? Lancar Bu, lancar Bu. Bagus Ibu. Iya, puji syukur ya apabila jaringan di tempat kalian ada yang enak, ada yang tidak. Tapi namanya juga di masa pandemi COVID kita diharuskan belajar online ya. Salah satunya ya dengan Zoom meeting kita ini. Nah, baiklah, Ibu akan men-share screen. Nah, apakah sudah terlihat share screen-nya Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, baiklah, kalau sudah muncul di tempat kalian juga. Ya, sebelumnya selamat pagi ya, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Nah, bagaimana kabar anak-anak Ibu sekalian? Baik Bu. Baik Bu. Baik. Baik Bu. Iya, puji syukur ya anak-anak, di pagi hari ini kita dapat berkumpul ya di Zoom meeting kita ini untuk belajar. Nah, baiklah Ibu akan mengecek kehadiran peserta didik. Baiklah, ya Rustina Yuyun, Hadir Bu. Maria Isa Agustin, Hadir Ibu. Seni Ameliani. Oh iya, mungkin ada kendala jaringan juga. Baiklah, selanjutnya ada Delicia. Hadir Bu. Iya. Yang terakhir ada Suryati. Oh iya, mungkin ada kendala jaringan juga. Baiklah, tidak apa-apa ya. Namanya juga pembelajaran daring ini ya, ada sinyal yang enak, ada juga sinyal yang tidak bagus seperti itu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiklah kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran. Ibu minta kepada Santia Octavia untuk membawa kita dalam doa pembuka untuk pembelajaran kita. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya kepada Santia. Nah, sebelum kita masuk lagi kepada pembelajaran kita menyanyikan lagu dulu ya, supaya kita lebih bersemangat dalam pembelajaran. Ya, mute-nya bisa dibuka, kita bisa nyanyi bersama-sama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Banyak sekali ya. Nah, yang pertama itu ada dengan mengamati gambar dan membaca teks pada saat Zoom, siswa dapat menganalisis dan menyimpulkan berbagai perubahan bentuk energi di rumah dengan sistematis. Lalu yang kedua yaitu ada dengan mengamati gambar dan membaca teks pada saat Zoom, siswa dapat menyajikan manfaat perubahan bentuk energi di rumah dengan tepat. Nah, lalu yang ketiga dengan mengamati gambar dan membaca teks pada saat Zoom, siswa dapat menganalisis sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu yang keempat, ada dengan mengamati gambar dan membaca teks pada saat Zoom, siswa dapat membuat laporan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan di rumah dengan sistematis.
Lalu ada yang kelima, setelah mengamati gambar dan membaca teks pada saat Zoom, siswa dapat menyimpulkan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat kipas di rumah dengan tepat. Lalu yang tujuan yang terakhir, setelah mengamati video pada saat Zoom, siswa dapat membuat produk kipas di rumah dengan langkah yang benar. Jadi, itu adalah tujuan pembelajaran kita, ya. Baiklah, kita akan masuk pada pembelajaran. Nah, anak-anak ya, sebelumnya pada minggu lalu ya kita ada belajar bagaimana apa itu ya pengertian energi dan berbagai sumber energi ya. Sekarang kita akan melanjutkannya anak-anak ya. Kita akan mempelajari ya manfaatnya. Karena minggu lalu kita ada belajar tentang pengertian dan bagaimana berbagai sumber energi. Hari ini kita akan belajar tentang manfaatnya. Manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun juga selain itu kita juga akan belajar bagaimana sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu yang materi terakhir kita itu akan kita pelajari bagaimana cara membuat kipas sederhana. Nah, baiklah kita akan masuk pada pembelajaran. Nah, anak-anak sebelumnya Ibu ada menampilkan gambar nih, ada yang bisa kalian tahu nggak dari gambar itu? Amati gambar di bawah ini katanya di situ petunjuknya. Ada yang tahu di situ ada gambar apa? Ada ngapain kayak gitu? Bisa? Bisa, Bu. Saya Bu. Iya, sebutkan. Apa? Ada kipas angin, televisi, dan radio, dan air, lampu, matahari, anak kecil, Bu. Sudah, Bu. Iya, benar sekali ya kata Rustina Yuyun bahwa di situ tuh ada TV, ada salon, ada lampu ya, ada anak kecil juga. Nah, ada yang lain mungkin yang ada yang lain pendapatnya selain Rustina Yuyun? Saya, Bu. Iya, silakan. Ada anak kecil lagi main game. Iya, ada anak kecil yang sedang bermain game. Ya, mungkin ada yang lain lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya. Ya, baiklah ya. Kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan ya. Benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Rustina Yuyun dan Nova Elisa bahwa pada gambar ini ya ada anak yang bermain game, ada lampu, ada TV. Nah, lebih tepatnya lagi gambar ini ya memberikan informasi bahwa bagaimana pemborosan dalam penggunaan energi ya anak-anak ya. Nah, anak itu sedang bermain game kata Nova Elisa. Benar. Nah, sebaiknya kalau anak itu sedang bermain game, baiklah dia tidak menyalakan TV ya, karena itu adalah salah satu pemborosan energi. Nah, dan juga di situ dia sedang memakai earphone atau handset. Nah, ngapain ya kalau sudah dia mendengar musik dari earphone atau handset, kenapa dia juga harus menyalakan salon? Jadi itu juga pemborosan energi. Nah, di situ ada beberapa ya pemborosan energi yang anak-anak ya. Yang pertama, di situ dalam gambar di situ itu adalah siang hari, tapi anak itu menyalakan lampu. Semua lampu tiga-tiganya dinyalakan. Itu juga pemborosan energi. Nah, dan keran air juga dinyalakan di situ ya. Nah, itu juga itu adalah pemborosan. Sebaiknya kita menyalakan keran air ya kalau kita mau cuci tangan, kalau kita mau mandi ya, kalau kita mau mencuci kaki itu baru dinyalakan. Namun setelah kita mandi, setelah kita menggunakannya, baiklah itu dimatikan supaya apa anak-anak? Tidak pemborosan energi. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi gambar ini ya mengatakan kepada kita semua bahwa di situ banyak sekali pemborosan energi yang dilakukan. Seperti itu ya. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajarannya. Nah, di sini ada apa anak-anak? Apa Santia Octavia bisa dibaca? Manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi itu materi kita ya. Nah, selanjutnya ini Noren Selastriani bisa dibaca. Listrik menjadi energi panas, contoh setrika dan Iya, jadi ya anak-anak ya, manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya perubahan energi itu dapat membantu kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada salah satunya perubahan energi
listrik menjadi energi panas. Dan contohnya adalah setrika. Setrika itu gunanya buat apa? Setrika baju, Bu. Iya, supaya baju kita rapi, tidak kusut. Nah, seperti itu. Jadi perubahan energi listrik menjadi energi panas ini contohnya setrika yang berguna ya, yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada contoh lain dari perubahan energi yang ada setrika ini, mungkin ada yang tahu? Oven, Bu. Iya, ada oven ya, ada oven untuk memasak roti. Jadi di situ juga perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ada yang lain juga yaitu penanak nasi ya, yang buat kita memasak nasi, itu juga energi listrik yang menjadi energi panas yang pastinya berguna untuk kehidupan kita. Baiklah, di sini ya anak-anak ya, di sini ada gambar TV nih. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi ya. Contohnya adalah televisi. Jadi energi listrik yang menjadi berubah energi ya menjadi energi cahaya dan bunyi. Ada cahaya, ada gambarnya, ada bunyinya juga ya. Contohnya yaitu ada laptop ya, ada komputer ya. Itu juga contoh dari bagaimana perubahan energi listrik itu menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Nah, sebelum kita melanjutkan pada materi selanjutnya, mungkin ada pertanyaan yang masih belum dipahami dari materi yang tadi. Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Bu. Iya, baiklah kalau tidak ada, kita akan lanjutkannya. Nantinya dalam materi kita yang selanjutnya, yaitu sumber daya alam dan manfaatnya. Dan Ibu mengambil contohnya yaitu kunyit. Selain kunyit, sumber daya alam itu ada banyak sekali ya. Apalagi masalah bumbu-bumbu dapur ya. Ada serai, ada temulawak ya, seperti itu. Nah, di sini Ibu mengambil salah satu contohnya yaitu kunyit ya. Benar sekali ya yang telah dibacakan tadi oleh Maria bahwa kunyit itu memiliki banyak sekali manfaatnya ya, untuk bumbu masak. Orang tua kalian di rumah sedang masak ikan dikasih kunyit, untuk obat tradisional misalkan kalian jatuh ada lembab. Nah, kunyit itu juga dapat menjadi obat tradisional, diparut, setelah diparut lalu diusap-usap kepada bagian-bagian yang lembab, lembam seperti itu ya. Bahkan juga kunyit juga adalah salah satu bahan pewarna alami, yaitu warna kuning. Kepada Nova Elisa bisa dibacakan bagaimana di situ? Cara membuat kipas kertas. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran, kertas kado atau majalah bekas. Yang kedua, ambil lem kertas. Yang ketiga, lipat kertas pada suatu bagian ujung sekitar 2 cm. Yang keempat, balikan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Yang kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang keenam, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Yang ketujuh, kipas siap dipakai. Halo adik-adik, kali ini kita akan berkreasi membuat kipas kertas. Yuk simak videonya. Siapkan kertas kado berbentuk persegi panjang dengan ukuran 40 x 40 cm. Lipat kertas bagian kanan dan kiri dengan jarak masing-masing 10 cm dan dilem.
Lipat kertas mulai dari bagian bawah dengan jarak 2 cm. Balik kertas dan lipat lagi dengan cara yang sama dan ukuran yang sama sehingga kertas habis terlipat semua. Lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama. Lalu selanjutnya lem di sisi atas yang saling berhadapan. Kipas siap digunakan. Bagaimana? Mudah kan membuat kipas kertas? Dan ini cara membuat kipas kertas yang kita buat barusan. Terima kasih, selamat mencoba. Contohnya itu kipasnya seperti ini anak-anak ya. Ibu membuatnya seperti ini. Jadi ya usahakan ya nanti mengikuti arahan yang Ibu berikan di video itu supaya dapat membuat kipas kertas yang baik dan benar seperti ini. Oke, nah udah di akhir pembelajaran nih anak-anak. Mungkin ada pertanyaan yang masih belum dipahami dari materinya. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, baiklah kalau seperti itu kita pada penutup pembelajaran ya. Nah, kesimpulannya kita pada hari ini ada apa anak-anak ya tadi? Kita belajar bagaimana apa tadi? Manfaat perubahan energi. Ya, kunyit tadi ya, yaitu sumber daya alam dan manfaatnya. Lalu yang ketiga, kita ada belajar bagaimana cara membuat kipas kertas. Iya, anak-anak ya. Jadi itu adalah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Nah, kita masuk pada refleksi nih. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian tadi pada saat kita pembelajaran? Senang atau tidak? Senang. Iya, memahami. Nah, baiklah. Ini Ibu akan menjelaskan ya bagaimana tugas-tugas yang akan Ibu berikan. Ini ada aktivitas 1 ya, nanti bisa dibaca ya, bisa dijawab. Lalu nanti tugas ini Ibu akan kirim ya melalui WA grup. Lalu nanti jawabannya bisa kalian kirim melalui WA personal Ibu ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Bigi di burung bari-bari, masak bigi di burung bari-bari. Mangga-lepo, akayu bengkok dimakan api, apinya telang curupan. Bengkok dimakan api, apinya telang curupan. Nang mana batis kutung, dikit di dawang. Nang mana batis kutung, dikit di dawang. Nah, itu tadi ya anak-anak, kita sudah menyanyi lagu dari Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan Selatan ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita masuk pada doa. Ibu minta kepada Deli Cia untuk membawa kita dalam akhir pembelajaran. Doa. Silakan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih ya kepada Deli Cia. Nah, kita sudah pada akhir pembelajaran ya anak-anak. Salam sehat untuk kita semua ya. Ingat 5M protokol kesehatan harus tetap kita patuhi ya. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi.